Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Noval Dwi Saputra hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini, Noval? Fatur. Fatur. Kenapa Fatur tidak hadir? Izin. Oke, Fatur izin ya. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu sedikit mengulas materi minggu lalu. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pantun. Ada yang masih ingat tentang pantun? Ya. Coba apa, Noval, pengertian pantun? Pantun adalah karya sastra lama yang terdiri dari 4 bait, 2 satiran dan 2 isi. Oh ya, pintar sekali ya Noval, berarti Noval ini sudah belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, tujuan Ibu memberikan materi ini kepada kalian adalah agar kalian bisa membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, ini yang pertama kita masuk ke pengertian dari teks prosedur. Coba Noval baca. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang berurutan sehingga menghasilkan hal yang diinginkan. Nah, jadi di sini Ibu jelaskan ya. Nah, jadi di sini teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang berurutan sehingga menghasilkan hal yang diinginkan. Nah, berarti di sini teks prosedur ini memberikan kita hal yang berurutan agar sesuatu yang kita kerjakan itu tidak keliru. Nah, lalu di sini ada tujuan dari teks prosedur ini. Nah, di sini tujuan dari teks prosedur ini untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, lalu yang berikutnya ada struktur teks prosedur. Coba Noval bacakan struktur dari teks prosedur ini. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan ya. Nah, struktur dari teks prosedur ini yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah agar sesuatu yang ingin dibuat itu bisa tercapai. Nah, lalu yang kedua ada alat dan bahan. Nah, ketika kita ingin membuat teks prosedur, pasti kita membutuhkan alat dan bahan. Nah, lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah cara-cara agar kita bisa membuat sesuatu itu dengan baik dan benar. Nah, lalu yang keempat ini ada penutup. Nah, penutup ini kalimat yang membuat kesimpulan ya, bisa dibilang kesimpulan atau ucapan terima kasih setelah kita berhasil membuat teks prosedur itu. Nah, jadi ini yang berikutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini pasti sudah tahu? Belum. Nah, di sini Bu jelaskan ya, kalimat imperatif di sini nih adalah kalimat perintah. Contohnya seperti ini. Tolong buka pintu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, lalu yang kedua ada menggunakan kata kerja aktif. Nah, maksudnya kata kerja aktif ini kita ambil contoh dari kata misalnya menyiram, memasak. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga di sini ada menggunakan kata kerja konjungsi untuk mengurutkan kata. Nah, kata kerja konjungsi ini bisa dibilang kata penghubung untuk kayak ini. Contohnya seperti ini. Kata selanjutnya, lalu berikutnya. Nah, itu termasuk kata konjungsi. Nah, lalu yang terakhir ini ada menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat.